Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu manajemen strategi internasional yang beranggotakan yang pertama Tatia Amela dengan NIM 049, Anggita Yulia Pramesti 057 selaku moderator, Galuh Gita Pratama dengan NIM 077, dan Helmi Abdul Hafiz dengan NIM 191. Manajemen strategis internasional. Tujuan dari manajemen strategis internasional yang komprehensif dan berkelanjutan adalah untuk mengembangkan dan menjalankan strategi bisnis yang akan membantu organisasi bersaing dengan sukses dalam skala global. Tingkatan strategis internasional. Strategi korporasi atau corporate strategy yang meliputi strategi bisnis tunggal atau single business strategy, strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan, relative diversification, and strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan, unrelated diversification. Yang kedua, strategi bisnis atau business strategy meliputi strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan biaya, dan strategi fokus. Yang ketiga, strategi fungsional meliputi strategi keuangan, pemasaran, operasi, manajemen sumber daya manusia, dan riset serta pengembangan. Kemudian tantangan manajemen strategis internasional. Yang pertama, politik internasional. Pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap investasi dan perdagangan asing merupakan tren yang meningkat. Kesulitan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh campur tangan pemerintah tersebut dalam sistem pertukaran modal menyebabkan perubahan dalam perencanaan strategis perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional harus meminimalkan biaya informasi yang terkait dengan transformasi ini. Yang kedua, keuangan dan ekonomi. Kesulitan-kesulitan ini berkisar dari mencari dana untuk memulai bisnis internasional dan mencakup semuanya mulai dari fluktuasi nilai tukar hingga hambatan tarif yang dikenakan oleh pemerintah tuan rumah bersama dengan kebijakan terkait. Mereka juga termasuk krisis ekonomi global, krisis ekonomi lokal, perubahan harga minyak, inflasi global, dan krisis ekonomi lokal atau global di negara tuan rumah, barang ekspor oleh pemerintah. Tantangan manajemen strategi internasional, lingkungan tempat perusahaan multinasional beroperasi, pemerintah dan dampak lingkungan dan membatasi pilihan yang tersedia untuk perusahaan multinasional. Tidak semua perusahaan multinasional mampu bereaksi terhadap faktor lingkungan secara efektif. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan internasional pesaing atau perusahaan milik daerah. Strategi untuk menganalisis dan memasuki pasar asing. Yang pertama, analisis pasar asing. Dengan mengecualikan pasar yang dianggap kurang diamati, analisis pasar adalah teknik analisis dan penilaian pasar yang memungkinkan manajemen menentukan sejumlah kecil pasar pilihan. Untuk melakukan ini, ia memasuki berbagai pasar setelah melalui sejumlah prosedur penyaringan pasar tergantung pada faktor eksternal. Untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan dan profit perusahaan biasanya harus melakukan 3 langkah berikut. 1. Melakukan penilaian terhadap pasar-pasar alternatif. Yang kedua, mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko memasuki masing-masing pasar. Yang ketiga, memiliki pasar yang paling potensial untuk dimasuki atau untuk melakukan.
aliansi strategis internasional, kemitraan formal antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau memenuhi persyaratan bisnis penting tertentu dari masing-masing entitas secara terpisah dikenal sebagai aliansi strategi internasional. Selain fakta bahwa pihak-pihak yang membentuk aliansi bukanlah pesaing langsung dan memiliki produk atau layanan yang sama dengan tujuan yang sama. Aliansi strategi biasanya berlangsung selama jangka waktu tertentu. Aliansi Strategi Internasional, ruang lingkup aliansi strategi internasional. Yang pertama, aliansi komprehensif. Yang kedua, aliansi fungsional. Aliansi fungsional merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit dengan menyertakan hanya satu fungsi bisnis meliputi A. Aliansi produksi, B. Aliansi pemasaran, C. Aliansi keuangan, D. Aliansi riset dan pengembangan. Aliansi strategi internasional mengelola aliansi isu penting yang menentukan tahapan-tahapan tentang cara pengelolaan aliansi tersebut antara lain yang pertama pemilihan partner, kedua bentuk kepemilikan, ketiga pertimbangan manajemen bersama. Secara umum ada 3 alat yang dipakai untuk pertimbangan manajemen bersama dalam pengelolaan aliansi antara lain yaitu A. Perjanjian bersama manajemen, B. Perjanjian berbagi tugas, C. Perjanjian pendelegasian. Aliansi strategi internasional. Keuntungan aliansi internasional yang pertama meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner atau rekan. Akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Yang kedua, memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Yang ketiga, memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan abilitasnya. Yang keempat, berbagi pengetahuan dan keahlian. Dengan strategi aliansi, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksi. Oke, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Google adalah perusahaan teknologi Amerika yang memiliki strategi itu untuk menembus pasar internasional. Google adalah sebuah perusahaan teknologi menggunakan teknologi internet untuk mengembangkan bisnisnya secara internasional. Pertama-tama, Google melakukan riset pasar dan mengevaluasi peluang bisnis di berbagai negara. Selanjutnya, Google mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan karakteristik pasar yang jitu. Google juga mengadopsi strategi globalisasi dengan menyediakan layanan bahasa lokal dan konten lokal di setiap negara. Google juga harus mengatasi hambatan dan mengambil resiko untuk menembus pasar asing. Hambatan bahasa, hambatan budaya, undang-undang yang tidak menguntungkan, dan persaingan dari saingan lokal yang sudah mapan. Hanyalah beberapa kesulitan yang dihadapi. Google menggunakan pendekatan yang berkelanjutan dan dapat diadaptasi untuk mengatasi masalah ini, memperbarui dan menyesuaikan strategi bisnisnya secara berkala sebagai proses respon terhadap perubahan kondisi pasar. Dalam situasi ini, sangat penting bagi bisnis yang ingin berekspansi ke pasar internasional untuk melakukan riset pasar secara menyeluruh dan membuat rencana bisnis yang mempertimbangkan fitur pasar target untuk mengatasi masalah dan ancaman baru secara bertanggung jawab dan berhasil. Penting juga untuk membentuk aliansi strategis dengan bisnis lokal dan terus melacak perkembangan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.